Karena sesungguhnya akan datang, yaitu adalah hari hisab. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Akan datang urusan hisab. Tidak ada yang luput dari perkara yang kecil dan tidak ada yang luput dari perkara yang besar kecuali Allah menyampaikan. Perkara menetesnya darah seorang muslim di atas muka bumi bukan masalah kecil. Sesungguhnya terguncangnya arusnya Allah ketika darahnya seorang mukmin itu kemudian jatuh. Ini loh yang menjadikan kita memahami betul. Makanya kebersamaan kita dalam kesempatan hari ini, ketika Allah mengumpulkan, kita tidak menyelenggarakan kajian ini. Tetapi hakikatnya pertemuan kita dalam kesempatan hari ini menunjukkan kepedulian kita tentang masalah rohingya. Apa yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita? Tahukah kita keberpihakan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahukah Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud, ada dua hewan yang memperlihatkan perpihakannya masing-masing berbeda. Ada cicak yang diterangkan dalam satu riwayat adalah cicak ini kemudian memberikan perpihakannya kepada Namrud. Dia meniupkan api supaya api itu menjadi lebih besar untuk membakar Ibrahim. Ada kemudian semut. Sebagian riwayat dikatakan oleh Imam Sunani dalam Subulus Salam itu adalah kodok dan semut. Bagaimana kemudian kodok dan semut membawa apa yang bisa mereka bawa dari air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Kenapa kisah dua hewan ini diabadikan oleh Allah dalam riwayat yang sahih? Allah ingin ngajarin kita ketika hakikatus sirak antara yang hak dan yang batil terjadi dan menimpa kepada kaum muslimin, kita di pihak yang mana dan apa yang telah kita lakukan ketika kita berpihak kepada pihak yang benar. Janganlah kita kalah sebagaimana semut yang kemudian telah memberikan sumbangsih dengan air yang dia bawa, padahal semut paham air yang dia bawa tidak akan pernah mampu untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Antum tahu bagaimana besarnya api yang membakar Nabi Ibrahim? Sangatlah besar. Sampai Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menerangkan, sesungguhnya api yang digunakan oleh Namrud untuk membakar Ibrahim sangatlah besar. Karena seluruh rakyat saat itu di Irak betul-betul memusuhi Ibrahim. Sampai ada wanita tua di pinggir hutan berkata ketika dia buta dan ketika dia renta, dia berkata dan nampak sedihnya ketika mendengar Ibrahim itu akan dibakar. Ada keluarganya yang bertanya kepada nenek tua itu, kenapa kamu sedih, Nek? Apakah kamu senang kepada Ibrahim? Nenek tua itu kemudian berkata, sesungguhnya aku sedih, bukan aku sedih mendapati Ibrahim itu dibakar, tapi aku sedih karena gara-gara aku buta dan gara-gara renta, aku tidak bisa menyumbang kayu untuk membakar Ibrahim supaya apinya lebih besar untuk melumat dan untuk membakar seluruh kulitnya Ibrahim. Nenek tua, buta dan renta, menunjukkan keberpihakannya kepada Namrud pada saat itu. Dan Allah mengabadikan dua kisah, yaitu adalah bagaimana kemudian cicak yang kemudian memberikan keberpihakannya kepada Namrud, dan kemudian kita diberikan pula pelajaran tentang semut yang kemudian memberikan apa yang dia bisa bawa untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Jangan kalah dengan burung merpati yang memberikan keberpihakannya kepada Nabi ketika Nabi masuk ke gua, lalu kemudian dia membentuk jaring-jaring. Jangan kalah sama kemudian laba-laba ketika kemudian dia langsung membentuk kemudian sarang-sarangnya ketika Nabi memasuki guanya. Kalaulah laba-laba, kalaulah burung merpati, kalaulah semut, dan kalaulah kemudian kodok itu ternyata menunjukkan keberpihakannya ketika terjadi hakikatus sirak, ketika terjadi pertempuran antara yang hak dan yang batil. Semut memberikan keberpihakannya, kodok memberikan keberpihakannya, laba-laba memberikan keberpihakannya ketika melindungi Nabi. Dan kita mendapati pura burung merpati sengaja untuk membangun sarang supaya kemudian orang musyrikun tidak menyangka bahwasanya Nabi berada di dalam gua itu. Pertanyaan kita, bukankah kita lebih berakal daripada laba-laba? Bukankah kita lebih beriman daripada kemudian semut? Dan bukankah kita lebih mengerti daripada kemudian burung merpati? Dan inilah yang menjadikan kita memahami betul. Kalaulah membiarkan orang wanita diadab gara-gara kucing yang dia dolimi, apalagi ketika kita mendapati bagaimana kita mendapati kaum muslim di dunia. Makanya proses rohingya tidak perlu menjadi muslim untuk memahami penderitaan saudara kita di dunia, tapi cukuplah menjadi manusia, karena yang dibantai di sana itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidaklah mereka dendam kepada orang yang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Inilah perkara yang ingin saya sampaikan. Moga-moga dengan ini kita berbagi faedah tentang apa yang menimpa kepada saudara kita, dan kita menjadi saksi apa yang kita sumbangkan hari ini dari doa, apa yang kita sumbangkan hari ini dari harta, itu membebaskan urusan hisab kelak kita nanti, karena akan datang urusan hisab ketika Allah berfirman la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Akan datang satu urusan yang mana Allah yang menampakkannya kecil dan besar kecuali Allah akan memuliakan.